Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Batas Dimensi. Pernahkah kalian mendengar tentang pesugihan kawin jin? Apakah kalian percaya bahwa kekayaan instan bisa didapat dengan cara berhubungan dengan makhluk gaib? Bagaimana jika semua itu ternyata memiliki konsekuensi yang mengerikan? Bahkan harus dibayar dengan nyawa? Kisah yang akan saya ceritakan dalam episode kali ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Mas Anto dan sahabatnya, Kunto, di tahun 2023. Sebuah kisah yang penuh dengan misteri, ketakutan, dan pelajaran berharga. Mengapa kalian harus mendengarkan cerita ini? Karena ini bukan sekadar dongeng, tapi sebuah peringatan tentang bahaya bermain dengan dunia gaib. Mari kita mulai. Di sebuah desa terpencil di Tasikmalaya, Jawa Barat, Mas Anto dan Kunto tiba pada malam Jumat Kliwon. Malam yang dianggap keramat dalam tradisi Jawa. Mereka datang untuk sebuah ritual kawin jin. Kunto, yang sedang dilanda masalah finansial, percaya bahwa ritual ini akan membawa keberuntungan dan kekayaan. Mas Anto, yang masih trauma karena kegagalan pernikahannya, hanya menemani sahabatnya itu. Di rumah tua milik juru kunci ritual, suasana terasa mencekam. Juru kunci menjelaskan bahwa Kunto akan menikah dengan sosok jin perempuan bernama Atok Garai. Jin ini diyakini bisa memberinya kekayaan melimpah. Mas Anto, meski ragu, setuju menjadi saksi ritual tersebut. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra dan persembahan sesaji. Tiba-tiba, udara terasa dingin. Mas Anto melihat sosok genderuwo muncul di sudut ruangan. Ia merasa ngeri, tapi tak bisa bergerak. Kemudian, sosok Atok Garai muncul. Jin perempuan itu berwajah cantik, tapi aura menyeramkan terpancar dari dirinya. Prosesi pernikahan pun dilakukan dengan cepat. Mas Anto merasa seperti terjebak di antara dua dunia, nyata dan gaib. Malam itu, hidup mereka berdua berubah selamanya. Beberapa minggu setelah ritual kawin jin, Kunto mulai menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Uang dalam jumlah besar tiba-tiba mengalir ke dalam hidupnya. Suatu hari, Kunto mengajak Mas Anto ke sebuah toko emas. Dengan wajah penuh percaya diri, Kunto mengeluarkan satu kresek penuh emas batangan dari tasnya. "Ini semua pemberian Atok Garai," ujar Kunto sambil tersenyum misterius. Mas Anto terkejut. Ia tak bisa berkata-kata. Mereka pun pergi ke dealer mobil dan membeli sebuah Alphard baru. Tak berhenti di situ, Kunto juga membeli rumah mewah dan sebidang tanah di kawasan elit. Semua itu didapat dalam waktu singkat. Kunto menjelaskan bahwa ia harus berhubungan dengan Atok Garai sebanyak 7 kali sebagai syarat mendapatkan kekayaan tersebut. Meski awalnya ragu, Kunto merasa tidak ada dampak negatif yang dirasakan. Ia bahkan terlihat semakin percaya diri dan bahagia. Namun, Mas Anto merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan perubahan fisik Kunto. Wajah sahabatnya itu terlihat pucat dan tubuhnya semakin kurus. Meski Kunto selalu tersenyum, ada aura lelah yang tak bisa disembunyikan. Suatu malam, ketika Mas Anto menginap di rumah mewah Kunto, ia mendengar suara bisikan aneh dari kamar sahabatnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa takut terus menghantuinya. Apakah kekayaan ini benar-benar berkah, atau malah kutukan yang akan menghancurkan hidup Kunto? Setelah menyaksikan perubahan drastis pada Kunto, Mas Anto mulai merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Ia sering melihat bayangan aneh di sudut ruangan atau mendengar suara bisikan di malam hari. Ketakutannya semakin menjadi ketika suatu malam ia bermimpi bertemu Atok Garai. Dalam mimpinya, Atok Garai muncul dengan wajah cantik namun menyeramkan. Jin perempuan itu memandang Mas Anto dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu juga bisa kaya seperti Kunto. Ikuti jalannya." Mas Anto terbangun dalam keringat dingin. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi buruk. Tapi perasaan tidak nyaman itu tak kunjung hilang. Ia pun memutuskan untuk menjauh dari Kunto, meski sahabatnya itu terus membujuknya untuk bergabung.
Kamu juga bisa kaya seperti aku, Anto. Jangan takut, kata Kunto suatu hari. Tapi Mas Anto menolak. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Kesehatan Kunto semakin menurun. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan ia sering terlihat lemas. Meski Kunto selalu tersenyum, Mas Anto tahu bahwa sahabatnya itu sedang berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Mas Anto mendapat telepon dari tetangga Kunto. Kunto ditemukan tidak sadarkan diri di rumah mewahnya. Dengan panik, Mas Anto segera menuju ke sana. Malam itu, langit di Tasikmalaya terlihat gelap gulita. Angin berhembus kencang, seolah membawa bisikan-bisikan yang tak terlihat. Mas Anto tiba di rumah mewah Kunto setelah mendapat telepon panik dari tetangganya. Begitu masuk, ia langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bau dupa menyengat memenuhi ruangan, dan lampu-lampu di rumah itu berkedip-kedip seolah dikuasai oleh kekuatan tak terlihat. Mas Anto bergegas menuju kamar Kunto. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat kondisi sahabatnya. Kunto terbaring di tempat tidur, tubuhnya kurus kering seperti habis disedot tenaganya. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Di sekujur tubuh Kunto, terdapat bekas-bekas luka aneh, seperti cakaran yang dalam namun tidak berdarah. "Kunto, apa yang terjadi padamu?" tanya Mas Anto dengan suara gemetar. Kunto hanya mengerang lemah. "Atok Garai," dia marah. "Aku tidak bisa memberinya apa yang dia minta," bisiknya dengan suara parau. Mas Anto mencoba menenangkan sahabatnya, tapi tiba-tiba lampu di kamar itu padam. Suara tawa cekikikan terdengar dari sudut ruangan. Mas Anto merasakan ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Ia mencoba menyalakan ponselnya untuk memberikan sedikit cahaya, dan saat itu, ia melihatnya. Sosok Atok Garai. Jin perempuan itu berdiri di sudut kamar. Wajahnya yang cantik berubah menjadi mengerikan. Matanya merah menyala, dan senyumannya penuh dengan kebencian. "Dia sudah tidak berguna lagi," ujar Atok Garai dengan suara yang menggema. Mas Anto berusaha melawan ketakutannya. "Tinggalkan Kunto. Dia sudah cukup menderita," teriaknya. Atok Garai tertawa. "Kau pikir ini tentang uang? Ini tentang nyawa. Dia menjual jiwanya padaku, dan sekarang aku akan mengambilnya." Tiba-tiba, Kunto mengerang keras. Tubuhnya kejang-kejam, dan dari mulutnya keluar asap hitam. Mas Anto mencoba memegang sahabatnya, tapi kekuatan tak terlihat melemparkannya ke dinding. Ia hanya bisa melihat, tak berdaya, saat Kunto menghembuskan napas terakhirnya. Ketika semuanya berakhir, suasana kamar kembali tenang. Atok Garai menghilang, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Kunto terbaring tak bernyawa, wajahnya masih memancarkan penderitaan. Mas Anto menangis. Ia tahu, kekayaan yang didapat Kunto ternyata dibayar dengan nyawanya. Setelah kematian Kunto, Mas Anto berusaha melupakan semua kejadian mencekam itu. Namun, dunia gaib seolah tak mau melepaskannya. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan dari sudut kamarnya. Kadang, ia melihat bayangan Atok Garai berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan yang menusuk. Suatu malam, Mas Anto bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berada di rumah mewah Kunto. Atok Garai muncul dengan wajah yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Kau pikir ini sudah selesai?" tanyanya dengan suara yang menggema. "Kau adalah saksi. Kau tidak bisa lari dari ini." Mas Anto terbangun dengan jantung berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang menekan dadanya, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia mencoba berdoa, memohon perlindungan, tapi rasa takut itu tak kunjung hilang. Keesokan harinya, Mas Anto memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi ke seorang ulama yang dikenal ahli dalam menangani masalah gaib. Sang ulama mendengarkan ceritanya dengan serius, lalu berkata, "Kau telah terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Atok Garai tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Sang ulama memberikan amalan dan doa khusus untuk Mas Anto, tapi ia juga memperingatkan, ini tidak akan mudah.
Kau harus kuat, baik secara fisik maupun mental. Malam itu, Mas Anto mencoba melaksanakan apa yang diajarkan sang ulama. Ia membaca doa-doa perlindungan yang sudah diberikan oleh sang ulama. Namun, tengah malam, suasana rumahnya tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus dari dalam rumah, memecahkan kaca jendela. Suara tawa atau garai terdengar, semakin keras dan semakin dekat. Kau pikir doa-doa itu bisa menyelamatkanmu? Teriak Atok Garai dengan suara penuh amarah. Mas Anto berusaha tetap tenang, terus membaca doa. Tiba-tiba, ia melihat sosok Kunto muncul di depannya. Wajah sahabatnya itu penuh dengan kesedihan. "Anto, tolong aku. Aku terjebak di sini," bisik Kunto. Mas Anto merasa hatinya hancur. Ia ingin membantu sahabatnya. Tapi sang ulama telah memperingatkannya untuk tidak terpancing oleh penampakan apapun. "Kau tidak bisa menolongnya," teriak Atok Garai. "Dia milikku sekarang, dan kau akan menyusulnya." Dengan kekuatan terakhirnya, Mas Anto mengucapkan doa penutup yang diajarkan sang ulama. Tiba-tiba, suara Atok Garai berubah menjadi jeritan kesakitan. Sosoknya perlahan menghilang, dan suasana rumah kembali tenang. Namun, Mas Anto tahu, ini belum berakhir. Setelah kejadian malam itu, Mas Anto merasa dirinya semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan. Meski Atok Garai tidak lagi muncul secara langsung, kehadirannya masih terasa. Suara bisikan, bayangan aneh, dan mimpi buruk terus menghantuinya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Mas Anto kembali mendatangi sang ulama. Kali ini, sang ulama memberinya sebuah rencana yang lebih serius. "Kita harus mengusir Atok Garai secara tuntas. Tapi ini akan berbahaya. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya," kata sang ulama. Malam itu, Mas Anto dan sang ulama pergi ke rumah mewah Kunto. Rumah itu terlihat angker, seolah menyimpan rahasia kelam. Mereka memasuki ruangan tempat Kunto meninggal, dan sang ulama mulai mempersiapkan ritual pengusiran. Lilin dinyalakan, sang ulama duduk sila dan doa-doa perlindungan dibacakan. Sang ulama meminta Mas Anto untuk tetap tenang, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, angin kencang berhembus lagi, dan suara tawa Atok Garai terdengar. "Kalian pikir bisa mengusirku?" teriak Atok Garai dengan suara penuh kebencian. Sosoknya muncul di tengah ruangan. Wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan. Matanya merah menyala, dan tangannya seperti cakar yang siap mencabik. Sang ulama tetap tenang, terus membaca doa dengan kencang. Mas Anto merasa ketakutan, tapi ia mencoba mengikuti instruksi sang ulama. Tiba-tiba, Atok Garai menyerang. Sang ulama berteriak, "Bacakan doa perlindungan sekarang." Mas Anto mengikuti perintah itu, sambil menutup matanya. Ia mendengar suara jeritan dan teriakan, seolah ada pertarungan hebat di sekitarnya. Udara terasa panas, dan bau belerang semakin menyengat. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Mas Anto membuka matanya, dan melihat sang ulama terlihat lelah tapi masih berdiri. Atok Garai sudah tidak terlihat lagi. "Apakah dia sudah pergi?" tanya Mas Anto kepada sang ulama dengan suara gemetar. Sang ulama mengangguk. "Ya, tapi ini bukan akhir. Kau harus tetap waspada. Dunia gaib tidak pernah benar-benar meninggalkan kita." Setelah ritual pengusiran, kehidupan Mas Anto perlahan mulai kembali normal. Suara bisikan dan bayangan aneh tak lagi muncul. Namun, ia tahu, pengalaman itu telah mengubah hidupnya selamanya. Ia tak bisa melupakan kengerian yang dialaminya, atau nasib tragis sahabatnya, Kunto. Mas Anto memutuskan untuk menjalani hidup dengan lebih hati-hati. Ia menjauhi segala bentuk praktik mistis dan lebih mendekatkan diri pada agama. Rumah mewah Kunto akhirnya dijual, dan uangnya disumbangkan kepada yayasan sosial. Mas Anto merasa, ini adalah cara terbaik untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan. Namun, di malam-malam sepi, ketika angin berhembus kencang, Mas Anto masih merasakan getaran ketakutan. Ia sering terbangun dari mimpi buruk,
seolah atap garai masih mengintai di kegelapan. Suatu malam, Mas Anto bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat Kunto berdiri di kejauhan, tersenyum. "Terima kasih, Anto. Kau telah membebaskanku," bisik Kunto sebelum menghilang. Mas Anto terbangun dengan perasaan campur aduk. Apakah ini pertanda bahwa semuanya benar-benar berakhir? Atau hanya ilusi dari pikirannya yang lelah? Ia tak tahu. Yang ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia pun memutuskan untuk menceritakan kisahnya kepada orang lain, sebagai peringatan tentang bahaya bermain dengan dunia gaib. Kekayaan instan itu tidak ada, katanya. Semua yang instan selalu datang dengan harga yang mahal, bahkan harus dibayar dengan nyawa. Berproseslah sebagaimana mestinya, dengan wujud ikhtiar dan pengharapan hanya kepada Allah saja. Dan dengan itu, Mas Anto melanjutkan hidupnya, membawa luka dan pelajaran yang tak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa subscribe channel ini, sebagai bentuk dukungan Anda kepada channel ini. Saya Admin Batas Dimensi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.